Kemenangan telak atas West Ham, Guardiola sebut krisis Manchester City belum berakhir. Jesus tampil penuh bersama Venezia walaupun harus berbagi poin bersama Empoli. Barcelona berhasil mengalahkan Barbastro dengan skor 4-0 dan Lewandowski borong 2 gol. Tottenham harus takluk atas Newcastle di pekan ke-20. Manchester City berhasil menaklukkan West Ham dengan skor telak 4-1 di lanjutan Premier League 2024-2025. Dan Manchester City berhasil membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Vladimir di menit ke-10. Kemudian gol kedua dicetak oleh striker Manchester City yaitu Haaland di menit ke-42. Tak cukup di situ, Haaland menggadaikan golnya di menit ke-55. 3 menit berselang, Phil Foden mencetak gol keempat Manchester City. Di menit ke-71, West Ham hanya bisa mencetak 1 gol. Dengan hasil ini, Manchester City sementara menduduki peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan mengemas 34 poin. Sementara itu, West Ham berada di posisi ke-13 dengan 23 poin. Meski memetik hasil positif, manajer Manchester City itu mengatakan bahwa City belum keluar dari krisis, karena menurut dia, City belum menunjukkan performa terbaiknya. Belum keluar dari keterpurukan. Anda menilai dari hasil akhir saja. Selama bertahun-tahun sebelumnya kami berada pada level terbaik dan kini kami belum berada di level itu, ucap Guardiola. Masih di Liga Inggris, Hotspur harus mengakui kekalahannya terhadap Newcastle dengan skor 2-1, di mana tim tuan rumah berhasil terlebih dahulu mencetak gol di menit ke-4 melalui Dominic. Tetapi keunggulan tuan rumah cuma bertahan 2 menit usai Newcastle berhasil menyamakan kedudukan melalui Anthony Gordon. Di menit ke-38, tuan rumah harus kebobolan kembali melalui gol dari Alexander Isak. Dengan kekalahan ini, tentunya Hotspur harus tertahan di posisi ke-11 di klasemen sementara Liga Inggris dengan 24 poin dari 20 pertandingan. Di sisi lain, Hotspur akan mendatangkan kiper anyar yang menghabiskan lebih dari 10 juta pound sterling untuk Anthony. Tentunya hal ini sudah disepakati jangka panjang, sehingga Slavia Praha dan Spur akan menandatangani sebuah dokumen formal. Kita beralih ke Liga Italia. Kapten Timnas Indonesia, kerap dipanggil Bang Jai, tampil penuh bersama Venezia saat menghadapi Empoli pada pekan ke-19 Serie A Italia. Kedua tim ini harus berbagi poin usai bermain imbang 1-1. Venezia berhasil membuka papan skor di menit ke-5 melalui Joel Gianpaolo. Di menit ke-32, Venezia harus kecolongan gol melalui Sebastiano Esposito. Di laga ini, Jesus bermain selama 90 menit penuh. Tentunya dia jadi andalan Venezia untuk mengisi posisi 3 pemain di lini belakang. Saat ini Venezia hanya bisa mengemas 14 poin dari 19 laga yang dimainkan dan menempati posisi ke-18 di klasemen sementara. Beralih ke Copa del Rey, Barcelona berhasil menaklukkan tim divisi 4 Barbastro dengan skor telak 4-0. Eric Garcia berhasil membuka keunggulan di menit ke-21. Selang 10 menit kemudian, Lewandowski mencetak gol untuk Barcelona. Tidak cukup di situ, ternyata penyerang asal Polandia itu belum cukup puas, dan ia mencetak gol keduanya di babak kedua yang baru berlangsung 2 menit. Di menit ke-56, Barcelona berhasil menggenapi keunggulan 4-0 melalui Pablo Torre. Dengan kemenangan ini, tentunya Barcelona berhasil melaju ke babak 16 besar. Masih bersama Barcelona, La Liga dan Federasi Spanyol telah bersama-sama memutuskan untuk menolak pendaftaran Dani Olmo untuk Barcelona. Dan Barcelona sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan pergi ke pengadilan untuk pendaftaran Dani Olmo. Tentunya klub tidak akan berkomentar tentang topik ini karena di minggu depan pihak klub berencana untuk mulai proses dengan pengadilan untuk kasus tersebut. Apabila Barcelona tidak berhasil mendaftarkan Dani Olmo, tentunya Dani Olmo akan menjadi agen bebas dan Barcelona harus membayar keseluruhan gajinya hingga 2030.